Jadi pengumuman hari Kamis kemarin itu memang akan ada 2 tes besar dalam UTBK SNBT, yaitu tes potensi skolastik dan tes literasi. Hai semuanya, sahabat-sahabat gue, apa kabar? Welcome back nih di Kejar UTBK SNBT 2023 bareng Ruang Guru episode spesial. Nah ini spesial bukan karena pakai telur ya, tapi karena seperti yang kita ketahui nih ya, jagat maya gitu ya, dan juga universe putih abu-abu anak-anak kelas 12 ataupun gap year, mereka lagi terguncang gitu ya, akibat dari informasi yang didapat di timnya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru kemarin gitu ya. Oke, tenang aja, nanti kita mau bahas di episode spesial kali ini gitu ya, beberapa hal gitu ya, mulai dari yang pertama gitu ya, kita akan bahas sebenarnya perubahan sistemnya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu apa, kayak begitu ya, bagaimana. Dan ini juga mungkin mau ngerimain buat teman-teman gitu ya, ataupun teman-teman yang belum tahu sama sekali gitu ya, basicnya sebenarnya sistemnya tuh yang berubah seperti apa sih, kayak begitu. Nah nanti tenang aja, itu akan dibahas gitu secara umum. Nah kemudian nanti kita juga akan bahas secara khusus gitu ya, terkait dengan salah satu seleksinya, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes, mulai dari ini nih, kapan sih tanggal pelaksanaannya, kemudian siapa aja yang eligible, yang bisa jadi pesertanya, kemudian juga nanti sebenarnya tes SNBT ini tuh bisa masuk untuk satuan pendidikan yang mana aja sih Kak? Nah ini nanti akan dijawab sama narasumber kita yang K to the C gitu ya. Bahkan yang tadi kalian bingungin gitu ya, yang hot gitu ya, terkait dengan perubahan yang terjadi di SNBT-nya, terkait dengan tipe-tipe soalnya itu seperti apa yang akan keluar, nanti juga akan dibahas. Bahkan dampaknya juga apa nih buat teman-teman semua kalau perubahan itu tuh terjadi gitu ya, dan kita harus seperti apa, itu nanti akan dibahas kupas secara tuntas bersama dengan narasumber. Dan pastinya yang bikin kalian tenang, nanti di akhir kita akan bagi-bagi strateginya gitu ya, untuk bisa ancang-ancang nih gitu, karena waktunya kan nggak lama juga gitu ya buat SNBT ini. Oke, kalau gitu seperti biasa Kak Yosef ini kalau di Kejar UTBK nggak jomblo ya, kalau kesehariannya emang jomblo. Tapi kali ini Kak Yosef nggak sendirian gitu, karena Kak Yosef akan ditemani oleh master teacher yang K to the C super badai gitu ya. Ya kali ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Mas Menteri. Oh bukan ya, Mas Fikri. Halo nih Mas Fikri, apa kabar? Baik, malam ini luar biasa. Dahsyat membara ya. Oke Mas Fikri, boleh diceritain nih, mungkin ada teman-teman yang baru ikutan live belum ngerti nih siapa sih sebenarnya Mas Fikri ini gitu. Apakah memang Mas Menteri juga? Oh bukan ya. Sebenarnya perannya apa nih di Ruang Guru? Baik, halo teman-teman semuanya yang lagi nonton. Jadi kenalin, aku Ali Fikri ya. Jadi di Ruang Guru ini aku bersama tim asesmen itu yang bertanggung jawab atas produksi dan kualitas soal-soal yang ada di Ruang Guru ya. Mulai dari soal tryout sampai soal-soal yang kamu kerjakan sebagai latihan di bank soalnya. Waduh, jadi Mas Fikri ini adalah bidannya gitu, yang membidani gitu ya, tentang soal-soal yang bikin masalah di aplikasi Ruang Guru gitu ya. Betul. Untuk ngasah ini ya, kemampuannya teman-teman, kayak begitu ya, in a good way. Nah, kalau Mas Riki berarti kan tadi udah cerita sering bikin soal gitu, udah malang melintang gitu ya, dan suka dan udah banyak lah pengalamannya gitu ya, karena sering makan asam dan garpu, bukan ya, asam dan garam gitu ya, tentang dunia persoalan nih. Nah melihat updatean yang ada dari tim kemarin gitu ya, seleksi itu gitu ya, sebenarnya apa sih yang berubah gitu dari sistem utamanya nih Mas gitu? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman gitu. Boleh. Jadi sebenarnya gini nih Kak Yosef, kalau nih teman-teman yang sudah nonton live ya, itu dari kita udah pernah mulai dari mungkin sebulan yang lalu atau lebih. Sebenarnya kita sudah memprediksi. Waduh. Ya. Jadi waktu awal pengumuman, waktu itu aku sama Kak Reka ya, mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah nonton episodenya, itu pada akhirnya kita mau coba memprediksi kalau UTBK-nya itu masih ada sebagian mirip dengan tes potensi skolastik pada tahun sebelumnya. Namun ada juga sebagian yang mirip dengan literasi yang biasa diujikan di asesmen kompetensi minimum alias AKM. Nah ternyata benar nih. Jadi pengumuman hari Kamis kemarin itu memang akan ada 2 tes besar dalam UTBK SNBT.
yaitu tes potensi skolastik dan tes literasi. Nah, pasti teman-teman mungkin yang udah pernah nonton masih banyak yang bingung gitu ya, karena banyaknya informasi yang disajikan dalam sosialisasi tersebut. Ini aku mau coba untuk menyederhanakan lah ya informasinya, biar mungkin teman-teman bisa langsung juga tahu apa yang kira-kira memang teman-teman tuh butuhkan. Jadi aku sudah nyusun nih, ini di layar nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi intinya memang apa yang berubah itu pada dasarnya nggak ada. Oh, nggak ada? Waduh. Bohong deh. Ada. Jadi sebenarnya yang pertama itu adalah kita lihat di sini, mungkin dari sisi nama ya. Betul. Dari sisi nama itu berbeda. Karena yang tadinya namanya SNMPTN Undangan, itu jadi Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. P ya, berarti SNBP. Nah, itu ternyata dari sisi cara penerimaannya itu nggak jauh beda gitu dengan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Nah, tapi terus kemudian yang berbeda itu justru memang tentang SBMPTN-nya atau sekarang namanya jadi SNBT. Nah, dan yang berbedanya itu karena ada beberapa hal. Nah, ini yang paling penting nih dulu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanyanya kapan, kalau tahun lalu itu dilaksanakan di bulan Mei, sekarang juga sama di bulan Mei. Masih di bulan Mei gitu ya. Tapi yang jelas kita ada 2 gelombang kali ini nanti bakalan dipilih apakah kamu akan melaksanakan UTBK SNBT itu di tanggal 8 sampai 14 Mei atau tanggal 22 sampai 28 Mei. Yang artinya UTBK tinggal 156 hari. Wow, 156 hari berarti 5 bulan ya. Betul. Kurang lebih 5 bulan begitu. Oke, apa aja nih berarti selain tadi ini kita udah tahu nih kapan pelaksanaannya. Mungkin siapa aja sih yang bisa mendaftar gitu? Nah, ini yang kemarin ditanya-tanya waktu sosialisasi. Pak, gepir Pak. Gitu. Ya, jadi benar banget untuk UTBK yang akan dilaksanakan tahun depan, itu masih tetap bisa diikuti oleh nggak cuma yang lulus tahun 2023, tapi juga bisa diikuti oleh kalian yang tahun lulusnya itu di tahun 2022 maupun di tahun 2021. Dan ini juga nggak cuma SMA doang, tapi juga untuk SMK, madrasah aliyah, atau sekolah sederajat lainnya. Bahkan untuk teman-teman yang lulus dengan paket C dengan maksimal usia 25 tahun di tanggal 1 di tahun 2023 itu pun masih bisa mengikuti gitu. Oke, itu tadi terkait dengan siapa aja. Jadi teman-teman gitu ya, sobat-sobat gue ya, tim Gap Year kayak begitu, harusnya udah tenang gitu ya. Karena ternyata yang bisa mendaftar itu mulai dari lulusan 2023, 22, dan 21 bahkan. Betul, begitu 2 ya. tahun ya. 2 tahun, seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan tadi itu kita udah tahu siapa yang bisa mendaftar, kemudian sebenarnya tes SNBT ini sendiri, itu tuh bisa untuk mendaftar satuan pendidikan mana aja sih, Mas Fikri gitu? Oke, jadi yang menariknya ya dari pengumuman kemarin itu adalah untuk teman-teman nggak cuma mengikuti PTN tuh hanya untuk sarjana 1. Tapi SNBT ini juga buat mendaftar teman-teman yang mau masuk ke program D3, Diploma 3 atau Sarjana Terapan D4. Gitu. Jadi semuanya prosesnya itu cukup dari 1 tes ini aja. Nah, makanya ini adalah hal yang sangat menggembirakan sebenarnya karena kesempatan teman-teman untuk mencoba sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu, itu bisa lebih terbuka dalam 1 tes ini. Wow, dan ini salah satu perubahan yang paling besar juga ya mungkin ya. Betul. Gitu ya, yang ngebedain dengan tes-tes sebelumnya. Betul, karena kan biasanya ada tes terpisah, ada kadang juga harus bayar lagi. Nah, ini cukup bayar sekali, misalnya teman-teman bisa ikut untuk beberapa program yang teman-teman mau gitu. Oke, nah ini jadi teman-teman perlu tahu juga gitu ya bahwa ketika mendaftar ini teman-teman bisa untuk mendaftar berbagai tingkatan tadi ya, D3, D4, bahkan S1 juga teman-teman ya, begitu. Oke, nah kemudian juga aku nih kemarin tuh di sosial media gitu ya, Mas Fikri sebagai alumni dari Ikatan Pelajar Tampan Nusantara, Oke, jadi kemarin itu kita tuh sempat bingung sebenarnya tes yang SNBT ini tuh berapa kali itu bisa diikuti oleh kita begitu. Kemarin kan ada yang bilang 2 kali tuh, ini tuh udah berdasarkan pengumuman ini gitu. Enggak ya, 1 kali. Wah, mereka jadi terpecah nih Mas ini. Nah, yang bener tuh yang mana nih sebenarnya? Ya, sayangnya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam sosialisasi resmi
itu hanya 1 kali aja. Artinya walaupun ada 2 gelombang, bukan berarti teman-teman bisa ikut gelombang 1, terus juga ikut lagi gelombang 2. Itu teman-teman nanti hanya boleh mendapatkan jatah 1 gelombang saja untuk di tahun 2023. Jadi memang walaupun ada berita yang sebelumnya dinyatakan bahwa bisa mengambil tes beberapa kali, tapi memang sudah diresmikan hanya 1 kali saja. Jadi hanya 1 kali aja gitu ya. Dan cuma ada 2 gelombang kanan, 2 gelombang kiri. Oh bukan ya. Cuma ada 2 gelombang, itu bukan mengartikan bahwa teman-teman bisa ikut keduanya gitu ya. Cuma boleh pilih 1 gelombang aja. Kayak begitu. Dan ini yang masih bingung. Maksudnya 1 kali ini aja, berarti nanti kalau misalkan aku nggak lolos nih tahun ini gitu, aku masih bisa ikut tahun depan nggak? Atau tetap nggak boleh tuh selama-lamanya? Jadi ini kesempatan pertama dan terakhir kayak begitu. Ya. Jadi 1 kali untuk di tahun ini. Nah, karena kan biasanya jangan khawatir ya, makanya para gap year itu kan biasanya juga kayak menanti-nanti. Mudah-mudahan pun tahun-tahun ke depan pun sama, bahwa kesempatan untuk mendapatkan PTN tidak hanya dibuka hanya untuk siswa yang lulus di tahun itu, tapi juga yang 2 tahun sebelumnya. Gitu. Oke, nah ini buat teman-teman yang tadi bingung gitu ya, Ikatan Pelajar Taman Nusantara nih terutama. Jadi ini 1 kali aja gitu ya, dan 1 kali per tahun, istilahnya gampangnya begitu ya. Dan kita tiap lulusan itu diberi kesempatan sampai 3 kali gitu ya, untuk pengumuman yang sementara. Kita nggak tahu kedepannya akan ada pembaruan apa gitu ya. Oke, nah tadi juga kalau kita lihat ternyata ada juga beberapa sistem yang masih dipakai dari seleksi sebelum-sebelumnya gitu. Nah, aku mau tanya nih sekarang, terkait dengan pemilihan program studi, apakah berbeda ataukah sama juga gitu? Boleh diceritakan, Mas? Boleh. Nah, ini jadi untuk pemilihan studinya, jadi pertama masih sama sih. Jadi ada 2 program studi atau jurusan yang bisa siswa pilih. Nah, 2 program studi ini, kalau memang itu ada di dalam 1 PTN yang sama, itu boleh. Atau mungkin teman-teman ada yang pengen ngambil 2 pilihan PTN, nah itu maka masing-masing PTN-nya itu 1. Nah, dan ini yang menariknya adalah tidak terbatas seperti SNBP undangan. Kalau undangan, biasanya itu salah satu PTN-nya harus sesuai dengan sekolah asal. Itu kalau yang SNBP. Tapi kalau SNBT, ya udah misalnya Yosef tinggal di mana nih? Jakarta. Maka ya Yosef mau ke wilayah Indonesia Timur atau mau ke Sumatera, dua-duanya tanpa harus memilih salah satunya, misalnya di Jakarta, itu nggak apa-apa. Wow, jadi ini tuh yang merdeka juga ya maksudnya ya. Istilahnya kalau kemarin-kemarin, kalau yang di SNBP berdasarkan prestasi, itu tuh salah satu pilihannya wajib sesuai dengan lokasi sekolah asal gitu. Tapi kalau misalkan SNBT yang tes ini, itu bebas gitu ya. Intinya 2 program studi, bisa di perguruan tinggi yang sama, atau 1 di perguruan tinggi, atau 2 itu di perguruan tinggi negeri yang berbeda. Betul. Kayak begitu. Wow, ini menarik nih. Nah, kemudian nih Mas Fikri, aku jadi ingat juga nih ya bahasan yang cukup panas juga di kalangan pelajar gitu ya, utamanya kelas 12 gitu ya. Mereka cukup syok nih ngelihat perubahan terkait dengan subtes yang mau diujikan. Nah, yang bener ini tuh sebenarnya subtesnya tuh ada berapa sih? Apakah bener cuma ada 4 atau 7 atau bahkan ada yang 9 itu harusnya kayak begitu. Jadi 4 kah, 7 kah, atau 9 kah gitu? Oke, boleh. Pertama aku mungkin ngomong-ngomong soal jurusan dulu, yang bikin shock tuh nggak cuma itu sebenarnya. Jadi ada satu lagi nih yang ketinggalan. Apa yaitu sebenarnya untuk yang sekarang kita bebas memilih jurusan, tidak perlu mengkhawatirkan kita ini anak IPA atau anak IPS. Nah itu yang lebih shock lagi. Karena artinya apa? Sebenarnya berarti anak IPS mau milih jurusan IPA bisa. Anak IPA mau milih jurusan IPS tuh udah biasa sih. Itu juga bisa gitu. Nah cuma pesan dari bapak-bapak kita yang dari kementerian itu adalah bahwa siswa-siswa ini harus merdeka bertanggung jawab. Artinya pilihannya itu pun bebas, namun tetap harus mempertanggungjawabkan. Misalnya artinya gini, oh kita selama ini mungkin belajarnya IPS, terus tiba-tiba kita pengen memilih jurusan yang saintek gitu ya, atau IPA. Ya pada dasarnya memang mungkin nanti ada mata kuliah dasar untuk membantu memahami semua materi-materi yang ada di situ. Tapi juga berarti artinya siswa itu nantinya harus belajar lebih keras dong berarti. Karena kan berarti misalnya selama ini dia belum belajar, terus dia
mau mempelajari sesuatu yang memang istilahnya tadi ya, mempelajari sesuatunya itu yang memang nggak biasa dia pelajarin gitu. Nah itulah sebenarnya dari kata merdeka bertanggung jawab itulah kenapa dasar dari pemilihan subtesnya itu tidak perlu lagi ada tes MAPEL, melainkan hanya tes potensi skolastik dan literasi. Karena harapannya memang setiap orang itu bisa belajar apapun. Dia tidak harus di-label sebagai anak IPS, maka dia nggak boleh belajar IPA, atau dia anak IPA nggak boleh belajar IPS. Ini yang dimaukan oleh kementerian saat ini, bahwa anak-anak itu bisa merdeka dalam belajar, namun tetap juga harus bertanggung jawab atas pilihannya. Bukan yang cuma sekedar, oke, dengan gini aku bisa masuk ke dokteran, tapi habis jadi dokter ya udah nggak mau belajar. Jangan seperti itu, Kak Yosef. Wow, ini juga ya tadi merdeka bertanggung jawab. Karena jujur ngerasain sih zaman dulu tuh sempat ada stigma gitu ya. Kalau oh lu kalau mau masuk SMA IPA aja kayak begitu. Karena nanti bisa milih yang jurusan IPS. Tapi kalau masuk IPS gitu nggak bisa tuh milih jurusan IPA kayak begitu. Ada stigma-stigma kayak begitu. Oh anak IPA pinter gitu. Padahal setiap siswa kalian itu tuh punya kepintaran masing-masing gitu ya. Tapi juga sebenarnya dengan dibebaskan ini kita tuh juga mulai diajarkan tanggung jawab itu tadi ya. Betul. Gitu. Bukan berarti semena-mena nih, oh ya udah aku pengen jadi dokter kayak begitu, terus nanti ogah-ogahan lah kemarin gua nggak punya basic nih, terus gimana gitu. Terus ya udah angkat tangan kayak gitu. Justru karena kalian pengen jadi dokter tapi kalian jurusan IPS, ya gimana usaha kalian tuh untuk menjadi dokter yang baik, untuk memperlengkapi diri kalian gitu ya, belajar biologi dasarnya, kimianya gitu. Wow, nice. Tapi juga di realitanya dokter itu juga perlu loh tahu ilmu-ilmu sosial. Misalnya Yosef dokter, Yosef nggak ngerti cara manajemen terus buka klinik, akhirnya kliniknya rugi karena nggak ngerti akuntansi, nggak ngerti manajemen, cuma taunya ngobatin. Makanya sebenarnya dokter pun juga boleh belajar ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial kayak gitu. Oke ya, jadi sekali lagi ini bukan lagi mengkotak-kotakan tapi justru membuka kotak itu ya untuk menjadi lingkaran. Apaan sih ini ya? Biarkan kotaknya cukup dibaca. Oke, sip. Itu tadi. Kembali lagi ke pertanyaan yang utama yang hot tadi itu, Mas Fikri. Terkait dengan berapa banyak subtesnya. Ini yang bener tuh yang mana kayak begitu. Ya, jadi sebenarnya gini. Intinya kalau kita mau ngelihat dari contoh soal yang sudah dikasih oleh kementerian melalui situsnya ya, yang snpmb.bppp3.kemendikbud gitu. Nah itu sebenarnya ada framework di mana di situ ada 2 tes besar. Dan kemarin juga di sosialisasinya juga ada timeline ya, misalnya kayak dari jam berapa sampai jam berapa. Di situ tuh terlihat ada 2 tes. Jadi misalnya kan masuk nih, terus administrasi dan lain-lain. Nah itu nanti ada tes pertama dulu, yaitu tes potensi skolastik. Itu selama 90 menit. Nah baru habis itu istirahat, lanjut ke tes literasi selama 105 menit. Jadi intinya yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa ada 2 tes nantinya. Nah 2 tes itu boleh lanjut Kak, itu ada berapa soalnya? Itu ada kalau yang tes potensi skolastik tuh 90 soal. Kalau yang literasi itu lebih dikit, 70 soal. Oke. Tapi tadi kalau dilihat waktunya lebih lama. Justru ya? banyak yang literasi ya. Betul gitu. Nah tes potensi skolastik ini sebenarnya kalau teman-teman yang sudah pernah tahu tes-tes potensi skolastik dari tahun 2019, ya itu kebetulan materi-materinya sama. Jadi ada penalaran umum, ada pengetahuan dan pemahaman umum, ada kemampuan membaca dan menulis, ya kan, dan pengetahuan kuantitatif. Ada 4 subtes. Tapi memang di dalam penalaran umumnya tadi itu dibagi lagi jadi 3. Ada penalaran deduktif, induktif, dan juga penalaran kuantitatif. Gitu. Nah jadi makanya banyak yang bertanya-tanya kan, ini ada berapa subtes sebenarnya? Nah paling yang sesuai dengan framework itu bahwa dalam 1 subtes tes potensi skolastik itu ada 4 subtes dasar. Kayak gitu. Oke, sip. Nah itu baru yang potensi skolastik. Belum yang literasi. Nah lanjut deh literasi dulu ya, kita biar clear semua nih. Nah kalau yang di literasi itu jadi pertama, mungkin potensi skolastik dulu ya. Jadi kayak mungkin tadi ya 90 menit dalam 90 soal. Sebenarnya ini detailnya kalau misalnya teman-teman nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita ada di sosmednya Ruang Guru juga.
Jadi intinya 90 soal dalam waktu 90 menit ini yang adalah untuk mengerjakan tes potensi skolastik gitu. Jadi kayak sebenarnya masih sama sih dengan yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah cuma yang membedakan adalah next itu di tes literasi. Nah literasi di sini itu adalah kan kemampuan memahami bacaan ya. Betul. Ada yang dalam bahasa Indonesia, nah ada yang dalam bahasa Inggris. Namun ada juga yang penalaran matematika. Gitu. Kalau yang literasi ini tuh tadi 70 soal dalam waktu 105 menit. Kayak kita kalau ngelihat yang tadi kan 90 soal 90 menit. Ini lebih sedikit tapi waktunya lebih banyak. Berarti artinya memang ciri khas dari tes literasi itu nanti kita akan disuguhkan wacana yang wacananya itu perlu kita pahami. Nah inilah kemampuan yang mungkin baru buat sebagian besar orang. Karena berarti artinya apa? Kita itu dituntut untuk memahami sebuah bacaan karena itu adalah kemampuan yang paling sebenarnya bermanfaat untuk proses belajar. Jadi sebenarnya cara kita itu nggak cuma sekedar menghafal, tapi juga harus memahami. Nah dengan soal-soal yang ada di literasi inilah dituntut untuk kita bisa memahami bukan cuma sekedar ngebaca doang. Oke, wow. Jadi sebenarnya secara level kesulitannya gitu di literasi ini lebih susah gitu ya. Kalau misalkan kita ngobrolin lah ini tentang pendidikan, mungkin teman-teman belum ngerti gitu ya. Tentang taksonomi belum gitu ya. Kalau biasanya yang diujikan adalah yang di level hafalan tuh C1 kayak begitu, tingkat dasar kayak begitu. Justru kalau literasi ini udah di tingkat yang jauh lebih tinggi ya untuk mengevaluasi atau menginterpretasi bacaan kayak begitu ya Mas Fikri ya. Betul. Karena berarti artinya sebenarnya setiap orang itu dalam tes literasi ini nanti akan disuguhkan sebuah materi, namun kayak tidak perlu kayak wah harus jago dulu nih. Misalnya ada sebuah teks ya tentang teksnya itu kimia atau teksnya biologi gitu. Nah tapi sebenarnya yang akan diuji di situ adalah kemampuan dia dalam memahami wacananya, bukan tentang bagaimana dia bisa menghafalkan hal-hal yang tadi berkaitan dengan terminologi atau apa seperti itu. Nah mungkin next dulu kita ke soal yang ini ya. Jadi kayak kalau akhirnya kita lihat secara umum, berarti sebenarnya apa yang harus kita siapkan untuk dua tes ini sebetulnya tadi TPS kita masih bisa tetap mempelajari soal-soal yang memang sudah diujikan dari tahun 2019. Karena 2019 itu memang pertama kalinya ada tes potensi skolastik. Nah sementara untuk yang literasi ini itu didasarkan pada model soal AKM. Ya memang itu sudah mulai diterapkan untuk teman-teman yang kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Tapi ya bukan berarti teman-teman yang nggak ikut kurikulum merdeka juga kayak wah khawatir gitu. Karena sebenarnya tidak ada hal yang khusus untuk dipelajari, melainkan ini memang membutuhkan nalar kita dalam memahami sebuah materi gitu. Karena nanti di dunia kuliah belajar itu kan yang paling penting adalah kita memahami apa yang kita pelajari, bukan cuma sekedar ngafalin kayak gitu. Oke, sip. Berarti itu ya poinnya ya. Bernalar ini adalah salah satu stage penting sebelum sebenarnya teman-teman ini menghadapi dunia perkuliahan. Dan buat teman-teman juga yang ngebedain di literasi ini gitu itu lebih mengacu kepada AKM begitu ya. Jadi kalau teman-teman yang gap year nih apalagi gitu ya. Aduh, kemarin gap year perasaan kurikulumnya masih belum kurikulum merdeka, belum ngerti sama sekali gitu ya. Nggak perlu takut sebenarnya gitu karena sekali lagi ini berbicara tentang nalar, tapi yang paling penting ya gimana teman-teman membiasakan untuk bernalar itu sendiri begitu. Wow, nice sekali lagi nih. Ini terkait dengan SNBT. Ada lagi yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman nih, Mas Fikri? Paling ya ini sih kalau aku mau nyampein biasanya kemarin pengumuman itu yang dinanti-nanti adalah tentang undangannya atau SNBP. Karena banyaknya setiap tahun tuh ya Kak. Itu tuh anak-anak tuh pasti nungguin dulu nih. Antar aja deh belajarnya. Siapa tahu aku dapat undangan kan, siapa tahu aku bisa dapat ini. Padahal ternyata tanggal yang perlu diingat itu adalah pengumuman undangan tuh 28 Maret Kak. Yang artinya kalau misalnya beneran nunggu undangan, terus ya nggak tahu kan, kita kan nggak tahu ya. Kemarin kan yang tergantung akreditasi sekolah, terus juga nilai raport kita gitu kan. Kalau belum tentu kan sebenarnya kita bisa yakin 100% keterima atau enggak. Nah buat anak-anak yang nunggu ini, wah itu sebenarnya agak bahaya Kak. Soalnya jedanya 46 hari. 46 Amit-amit hari nih kalau misalkan nggak keterima kayak begitu.
cuma bisa menyiapkan 46 hari doang ini. Betul. Bahaya berarti itu ya. Sementara kalau emang dari sekarang ada 156 hari. Wah. Jangan sampai kehilangan 110 hari hanya gara-gara menunggu sesuatu yang belum pasti. Waduh, kayak nungguin si dia ya, Mas Fikri ya. Betul. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, cuma ada jeda 46 hari nih ya. Kalau misalkan kalian cuma ngandelin yang SNBP aja gitu ya. Karena kan kita nggak ngerti peluangnya gitu ya. Ini bukan suatu kejadian yang pasti mutlak tuh ya, peluangnya 1 gitu. Kita belum tahu, maka dari itu kita harus sedia payung sebelum mendung. Ya. Nggak cuma sebelum hujan nih, jadi sebelum mendung aja kita udah harus persiapan ya Mas Fikri ya gitu. Dan kita kayaknya perlu bahas juga nih strategi-strateginya ya Mas Fikri ya. Gimana kalau kita undang salah satu partner nih ya, kalau Mas Fikri kan dari Ruang Guru, kalau ini mungkin dari kementerian juga boleh kita undang? Waduh, bukan ya. Dan kita buat menghibur teman-teman, kita langsung datang.